Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, berjumpa lagi. Di sini saya akan membacakan hasil praktikum acara kedua biologi dasar, yaitu pengamatan sel. Yang dimana bunyi soalnya, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada video, jelaskan perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Baik, di sini saya udah mendapatkan ada 5 referensi ya menurut mereka masing-masing. Yang pertama yaitu menurut dari Rahmadina ya dan Febriani, berdasarkan struktur yang terdapat pada sel hewan, ada beberapa organel yang peranannya sangat berbeda dengan sel tumbuhan. Perbedaan ini berdasarkan fungsinya masing-masing. Terjadinya perubahan yang fundamental pada sel hewan seperti dinding sel dan kloroplas karena organel ini hanya ada pada sel tumbuhan. Yang kedua ini menurut Purnomo dan kawan-kawan, sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom dan sentriol, kecuali tumbuhan tingkat rendah. Sel hewan memiliki 2 sentriol di dalam sentrosom. Saat pembelahan sel, tiap-tiap sentrol saling memisahkan diri menuju kutub yang berlawanan dan memancarkan benang-benang gelondong pembelahan yang akan menjerat kromosom. Yang ketiga, ini dari Huda dan Kusumo ya. Sel hewan meliputi mitokondria, ribosom, retikulum, endoplasma, badan Golgi, sentriol, lisosom, sel, membran sel, sitoplasma atau protoplasma, nukleus atau inti sel, retikulum, endoplasma, ribosom, mitokondria, plastisida atau kloroplas, dan vakuola. Baik, lanjut menurut dari Diastuti, ada 2 macam sel eukariotik yang mempunyai materi penyusun relatif berbeda, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur dasar sel hewan dan tumbuhan adalah sama, tetapi dalam perkembangan selanjutnya kedua jenis sel tersebut mengalami perkembangan sesuai dengan lingkungannya, sehingga ada perbedaan. Beberapa perbedaan antara lain pada tumbuhan terdapat dinding sel, vakuola, dan plastisida, sedangkan pada sel hewan tidak ada. Baik, lanjut ini dari Valen Hari dan kawan-kawan. Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi sel tumbuhan dan berada di luar membran plasma. Dinding sel dapat dijumpai pada sel tumbuhan. Bahan utama penyusun dinding sel adalah selulosa yang tersusun dari unit-unit glukosa. Dinding sel berfungsi sebagai penyokong mekanik dan membran yang tersusun dari unit-unit glukosa. Dinding sel berfungsi sebagai penyokong mekanik dan memberi bentuk pada sel. Secara umum dinding sel pada tumbuhan terdiri atas 2, yaitu dinding primer dan dinding sekunder. Baik, itu saya dari laporan acara 2 dari biologi dasar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.